Kepiawaiannya dalam mencari peluang mampu menyelamatkan bangsa. Blokade ekonomi Nika dengan mudah dapat ia tembus. Ia dijuluki penyeludup terbesar dari Asia Tenggara. Merdeka, salam sebangsa setanah air. Kembali bersama channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa dalam kisah perjuangan Adnan Kapaugani menembus blokade ekonomi Nika di Palembang. Pria Minangkabau bernama Adnan Kapaugani lahir di Palembayan, Sumatera Barat pada 16 September tahun 1905. Ayahandanya bernama Abdul Ghani Sultan Mangkuto, seorang guru sekolah rakyat, sedang ibunya bernama Rabaya. Setelah menyelesaikan pendidikan di Bukit Tinggi, beliau kemudian menempuh pendidikan menengah di Batavia dan meneruskan ke Sekolah Tinggi Kedokteran Stopia. Walau tak sampai tamat karena pada tahun 1927 sekolah itu ditutup. Adnan kemudian melanjutkan sekolah ke AMS, lulus pada tahun 1928. Setahun kemudian, Adnan masuk sekolah tinggi kedokteran yang bernama Geneeskundige Hogeschool di Batavia, lulus pada tahun 1940. Belanda tak ingin kehilangan Indonesia. Dengan berlindung di balik tentara sekutu, pemerintah Belanda menugaskan Nika merebut kembali Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada saat pelucutan tentara Jepang di Palembang, sekutu di bawah komando Amkat membonceng Nika memasuki kota Palembang. Usai pelucutan, sekutu ternyata menyerahkan Palembang di bawah pengawasan Nika. Tepatnya di bulan Desember tahun 1946. Sebelumnya Nika telah menempatkan pasukannya di posisi-posisi strategis. Kapal perang Belanda memenuhi perairan pantai timur Sumatera, mulai dari Selat Bangka sampai ke Sungai Musi. Rakyat Palembang terisolasi, bagai hidup dalam belanga di tengah ancaman tentara Nika. Rakyat Palembang hanya bertahan dengan senjata seadanya dan persediaan makanan yang semakin menipis. Blokade ekonomi yang dilakukan Nika telah menghentikan roda ekonomi bumi Sriwijaya. Harga bahan pokok melambung tinggi. Hasil bumi yang biasanya diekspor ke Singapura kini tertumpuk bagai barang tak berharga. Ketika itu Andi Kapaugani yang dikenal dengan Aka Gani menjabat sebagai residen kota Palembang. Sebagai pemimpin dan sekaligus pejuang, Aka Gani tak ingin larut dalam ketidakberdayaan. Layaknya ayam jantan yang mengasah taji, Aka Gani mencari peluang untuk dapat menembus blokade tentara Nika. Aka Gani berusaha membangun kesepakatan dengan pedagang Cina di Palembang dan di Singapura. Berbekal hubungan baik yang selama ini terjalin, Aka Gani mulai menggagas aksi penyeludupan. Langkah yang ditempuh Gani tergolong nekat dan sangat berani. Namun sebagai pemimpin dan pejuang, Aka Gani harus berani mengambil langkah di tengah risiko. Blokade Nika disiasati melalui pasar gelap. Hasil bumi berupa minyak mentah, timah, kopra dikirim ke Singapura. Kemudian ditukar dengan senjata dan perlengkapan militer. Residen Aka Gani kembali berhasil menyelundupkan emas dan permata senilai 600 juta gulden ke Singapura. Dibantu oleh Nam Soko, Nusantara, Malaya, Singapura & Co.
Langkah Gani juga secara eksplisit diakui dan dipuji oleh Soekarno. Keberhasilan langkah Gani menembus blokade Nika tak lepas dari kemampuannya memanfaatkan isu kemarahan warga Cina Palembang terhadap Nika yang telah menangkap 40 kapal dagang Cina Palembang bersama 400 awak kapal di muara Sungai Musi, dekat dengan perairan Muntok di Selat Malaka. Pedagang Cina Palembang yang tergabung dalam organisasi Chunghua Sunghui atau Federasi Cina Perantauan di bawah naungan Konsul Jenderal Cina di Singapura mencoba bernegosiasi, namun tak membuahkan hasil. Menghadapi Nika, seluruh organisasi dagang Cina Palembang kemudian membentuk organisasi yang mereka sebut Minse atau Minca untuk mempersatukan antara Cina Totok dan Cina Peranakan. Kelompok ini kemudian membangun hubungan dengan residen Akagani. Hubungan Akagani dengan pedagang Cina di Palembang semakin mesra setelah pertempuran 5 hari 5 malam dengan tentara Belanda. Sebagian tokoh Cina Palembang pada saat itu menyelamatkan diri ke Singapura dan membentuk Himpunan Persahabatan Cina Palembang. Organisasi ini melakukan aksi protes menuntut Belanda untuk membayar ganti rugi atas nyawa dan harta yang hilang dalam pertempuran di awal 1947. Warga Cina Palembang kemudian melancarkan mosi tak percaya pada Nika di Palembang dan menuntut pencopotan jabatan Kapten Cina dan tak lagi mengakui segala perintah Kapten Cina Li Xiaoxing sebagai kaki tangan Belanda. Pedagang Cina yang bernama Tong Zhou dan pemuda Teng Asui mulai aktif membantu perjuangan Akagani dengan menyediakan logistik dan senjata bagi masyarakat Palembang. Demikian kisah perjuangan Akagani dalam menembus blokade ekonomi yang dilakukan tentara Nika di Palembang yang didukung oleh pedagang Cina Palembang. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.